Jika kalian sedang benar-benar panik dan benar-benar cemas pada saat ini, saya ingin kalian dengar kata-kata saya sekarang. Bukan sebagai orang yang paling tahu, bukan tenaga medis, tapi seseorang yang ingin sekali mengingatkanmu tentang rasa tenang. Kalau kamu sedang cemas sekarang, itu artinya pikiranmu sedang kelelahan. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu terlalu lama menikmati beban ini sendirian. Saya tidak ingin menyuruhmu melawan siapapun. Saya hanya ingin menasihati pikiranmu yang sedang kebingungan dan menanggung semuanya sendirian. Sekarang kamu harus tenang, duduk yang santai, dan coba dengarkan kata-kata saya. Pikiranmu saat ini sedang terburu-buru. Dia sangat ingin kepastian sekarang juga. Dia juga ingin jawaban yang pasti sekarang juga. Padahal hidup tidak pernah bekerja secepat itu. Satu yang penting, pikiran kamu tuh perlu kamu ingatkan. Tidak semuanya harus diperbaiki detik ini juga. Tidak semua kemungkinan adalah kenyataan, dan tidak semua rasa takut adalah tanda bahaya. Kamu sesungguhnya tidak sedang terancam. Kamu hanya terlalu lama hidup dalam mode siaga. Dan tubuhmu sebenarnya bukan sedang dalam mode bahaya. Tubuhmu hanya sedang capek dengan pikiran kamu sendiri. Percayalah dengan kata-kata ini, dan kamu harus mendengarkan secara baik-baik. Detak jantung cepat itu bukan musuhmu. Sesak bukan akhir dari hidupmu. Pusing, panas, kelayangan, itu semua hanya reaksi stres, bukan vonis. Tubuhmu tidak sedang menyerangmu. Dia hanya salah mengira situasi. Dan tugasmu bukan memarahinya, tapi menenangkannya dan coba akrab dengan sensasi yang ada. Mungkin selama ini kamu terlalu keras kepada dirimu dan kepada pikiranmu sendiri. Kamu sering menyalahkan orang lain, kamu sering menyalahkan diri sendiri, dan kamu mungkin sering merasa menyesal atas apa yang terjadi di dalam tubuh kamu. Menurutku, lebih baik kamu arahkan hal ini ke arah-arah lebih penting, karena membandingkan dirimu dengan orang lain yang sedang bahagia tidak akan serta-merta menyembuhkanmu, dan memaksakan diri agar cepat sembuh hanya bikin rasa cemas kamu menetap lebih lama. Kesembuhan itu tidak datang dari tekanan. Ingat, kesembuhan itu tidak datang dari tekanan, tapi dari penerimaan yang ikhlas dan penerimaan yang akrab dan konsisten. Satu hal penting yang harus kamu pahami, pikiran kamu itu sangat bisa berbohong. Sensasi yang kamu rasakan sangat bisa menipu. Rasa takut tidak semena-mena akan menjadi fakta. Banyak hal yang kamu takutkan tidak pernah benar-benar terjadi. Dan kalaupun hidup memberi tantangan, itu pasti selalu datang satu persatu dan sudah pasti di dalam kemampuan kita. Bukan semuanya sekaligus, atau mungkin tidak akan di luar kemampuan batas kita. Jadi, berhentilah hidup di masa depan yang belum tentu terjadi. Berhentilah hidup di masa lalu yang sudah terjadi. Sekarang kamu masih di sini, dan kamu nyatanya masih sehat, dan kamu masih aman. Catat pesan saya ini baik-baik, karena ini mungkin akan sangat penting di saat-saat kamu lagi cemas-cemasnya.
Pertama, jangan pernah mengecek sensasi yang ada di tubuhmu secara terus-menerus. Yang kedua, jangan pernah berdebat dan berusaha memaksa melawan pikiran negatif. Dan yang ketiga, jangan pernah panik karena sesuatu hal yang sebenarnya bikin panik. Biarkan rasa itu ada, dan nyatanya perasaan cemas dia akan pergi di saat dia sudah mulai bosan sendiri. Semakin sering kamu tidak bereaksi berlebihan terhadap sensasi, semakin cepat cemas kamu akan kehilangan kuasanya. Kamu tidak perlu membuktikan apa-apa pada rasa cemasmu. Diam dan tenang adalah jawaban paling realistis ketika kita sudah benar-benar niat untuk terbebas dari rasa cemas ini. Sebagai penutup, saya ingin kamu dengarkan nasihat ini untuk yang terakhir. Kamu bukan sedang rusak. Tubuhmu tidak sedang dalam bahaya. Kamu juga tidak sedang lemah. Kamu hanya manusia yang terlalu lama bertahan dalam situasi yang berlebihan, dan orang yang bisa bertahan sejauh ini adalah orang yang kuat. Meski kadang lelah, kamu tetaplah orang yang kuat. Kalau besok mungkin cemas datang lagi, kamu harus ingat satu hal: sebelumnya kamu sudah pernah melewatinya, dan saat ini kamu juga akan bisa melewatinya. Putar video ini kapanpun kamu butuh diingatkan, bukan karena kamu gagal, tapi karena kamu sedang belajar untuk menjaga diri dan menuju kesembuhan yang benar-benar sejati.